Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini akan mencoba mempresentasikan dan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai materi perencanaan laba dan penganggaran. Baik, untuk kelompok 8 sendiri, yang mana beranggotakan yang pertama saya sendiri atas nama Muhammad Iqbal Fatoni dengan NIM 7311419074. Yang kedua ada rekan saya Izzuddin Baidowi dengan NIM 7311419077. Dan rekan saya yang ketiga ada Nando Sam Pramudana dengan NIM 7311419170. Langsung saja teman-teman kita masuk ke materi. Yang pertama mungkin di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mengingatkan kembali mengenai beberapa definisi mengenai penganggaran tentunya. Dan yang pertama ini ada definisi dari penganggaran sendiri, di mana penganggaran itu merupakan suatu rencana keuangan untuk masa depan dan merupakan komponen penting dari suatu perencanaan di perusahaan tentunya. Lalu selanjutnya kita masuk ke keunggulan penganggaran teman-teman. Di sini yang pertama itu ada perencanaan. Ini juga sebagai fungsi ya teman-teman. Lalu juga sebagai standar evaluasi kerja. Lalu ada sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Tentunya ini sangat penting ya untuk bagian top manager. Dan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara mungkin top manager, middle dengan low. Baik, yang selanjutnya ini ada anggaran induk teman-teman atau biasa disebut master budget, di mana ini bentuknya berupa rencana keuangan yang komprehensif untuk perusahaan sebagai satu kesatuan. Nah ini mengapa disebut anggaran induk atau master budget, itu karena fungsinya juga anggaran ini penyusunannya juga sebagai dasar acuan ya teman-teman, penyusunan anggaran yang lainnya juga. Jadi nanti ada relevansinya, ada keterkaitan anggaran satu dengan anggaran yang lain. Makanya dinamakan satu kesatuan juga. Baik, untuk selanjutnya ini ada komponen utama anggaran induk teman-teman. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anggaran operasi atau operating budget. Lalu ada anggaran keuangan atau financial budget, yang mana di masing-masing komponen ini nanti juga akan di breakdown lagi ya teman-teman ya, satu persatu. Nanti itu isinya apa aja sih yang ada di anggaran operasi maupun di anggaran keuangan. Lalu untuk pengertiannya sendiri di sini dari anggaran operasi atau operating budget, yaitu anggaran yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas suatu perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan teman-teman, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Nah ini teman-teman yang saya maksud tadi, di anggaran operasi itu ternyata banyak ya, terdiri dari anggaran penjualan, ada anggaran produksi juga, ada anggaran pembelian bahan baku langsung, ada anggaran TKL atau tenaga kerja langsung, lalu ada anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, lalu ada anggaran persediaan barang jadi akhir, dan anggaran beban pokok penjualan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke definisi atau pengertian anggaran keuangan atau financial budget. Di sini yaitu anggaran yang berfungsi untuk memerinci arus kas masuk dan arus kas keluar, serta posisi keuangan secara keseluruhan teman-teman. Baik, yang selanjutnya kita langsung masuk ke anggaran penjualan,
yang akan kita bahas yang pertama teman-teman, di mana anggaran penjualan ini fungsinya itu untuk menjelaskan penjualan dalam unit dan jumlah uang yang diharapkan. Juga nanti mungkin ada keterkaitannya juga dengan forecasting ya teman-teman, atau peramalan penjualan. Nah ini teman-teman, untuk langsung saja mungkin ya kita ke sedikit contoh untuk penyusunan anggaran penjualan, di mana di sini diketahui jumlah unit yang dianggarkan untuk dijual pada setiap triwulan tahun 2014. Itu yang pertama, triwulan pertama ada 1000, triwulan kedua ada 1200, triwulan ketiga ada 1500, dan triwulan keempat ada 2000. Untuk harga jual per kaos sendiri senilai $10. Nah, di sini diminta untuk menyusun anggaran penjualan untuk setiap triwulan dan selama 1 tahun. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya teman-teman ya. Untuk skema perhitungannya sendiri, di sini kita bagi dulu. Untuk tabelnya itu yang mendatar itu ada kolom 1, 2, 3, 4, kolom triwulan, dan yang paling kanan ada kolom tahun. Lalu untuk yang menurunnya ada jumlah unit, harga jual per unit, dan anggaran penjualan. Nah untuk kolom triwulan kita masukkan dulu tadi untuk jumlah unitnya sesuai yang diketahui, yaitu 1000, 1200, 1500, dan 2000. Lalu harga jual per unitnya kita juga masukkan, yaitu senilai $10 di setiap triwulan. Nah, di situ langsung kita kalikan teman-teman. Jadi anggaran penjualan itu rumusnya dari jumlah unit dikali harga jual per unit. Triwulan pertama yaitu 1000 kali $10, jadi ada 10.000. Triwulan kedua 1200 kali $10 ada $12.000. Triwulan ketiga 1500 kali $10 ada $15.000. Dan triwulan keempat 2000 kali $10 ada $20.000. Nah, untuk perhitungan tahunnya itu dijumlahkan untuk jumlah unitnya teman-teman dari triwulan 1 sampai 4. Jadi 1000, 1200, 1500, dan 2000 dijumlahkan semuanya ketemu 5700. Lalu untuk anggaran penjualannya juga sama, kita jumlahkan semuanya 10.000 tambah 12.000 tambah 15.000 tambah $20.000 sama dengan ketemunya di situ $57.000. Jadi untuk 1 tahun itu ada $57.000 anggaran penjualan, serta untuk setiap triwulannya tadi juga sudah tertera di situ. Triwulan pertama ada 10.000, triwulan kedua 12.000, triwulan ketiga 15.000, dan triwulan keempat 20.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke anggaran produksi, di mana anggaran produksi ini fungsinya itu untuk menjelaskan berapa banyak sih unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan untuk memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh kasusnya teman-teman ya, atau contoh soalnya untuk penyusunan anggaran produksi, di mana diketahui unit yang dianggarkan untuk dijual pada setiap triwulan tahun 2014 itu masih sama dengan soal yang tadi ya, yaitu 1000, 1200, 1500, dan 2000. Lalu asumsikan bahwa kebijakan perusahaan memutuskan agar 20% dari penjualan pada setiap triwulan berikutnya sebagai persediaan akhir dan persediaan awal kaos untuk triwulan pertama tahun ini, yaitu sebesar 180 unit. Asumsikan juga bahwa penjualan pada triwulan pertama 2015 diperkirakan sebesar 1000 unit. Nah, di sini diminta yang pertama, hitunglah persediaan akhir yang diinginkan dalam unit di setiap triwulan pada tahun tersebut dan berapa jumlah persediaan akhir dalam unit pada tahun tersebut. Lalu yang kedua, menyusun anggaran produksi pada setiap triwulan dan untuk tahun yang bersangkutan. Langsung saja teman-teman, di sini saya mencoba menjelaskan untuk penyelesaiannya, di mana kita menyelesaikan soal yang pertama dulu tadi, yaitu mengenai persediaan akhir di setiap triwulan dan di akhir tahun. Yang pertama ada persediaan akhir di triwulan 1, kita hitung dulu, yaitu karena tadi kebijakan perusahaan ya teman-teman memutuskan agar 20%
dari penjualan setiap triwulan sebagai persediaan akhir, maka di sini kita masukkan 0,20. Nah, 0,20 ini dari mana? Dari besaran persentase tadi 20% kita ubah ke desimal, teman-teman. Jadi 0,20 dikali 1200 unit. 1200 unit itu dari triwulan kedua ya, teman-teman, di triwulan selanjutnya. Jadi kita pakai yang 1200 bukan yang 1000. Jadi 0,20 dikali 1200 unit ketemunya 240. Persediaan akhir yang triwulan 2 juga sama, 0,20 dikali 1500 unit yang pada triwulan ketiga. Jadi kita pakainya tetap sama di unit triwulan selanjutnya, bukan pada triwulan saat ini, di mana 0,20 kali 1500 unit ketemunya 300. Lalu persediaan akhir triwulan ketiga juga sama, 0,20 dikali unit yang dianggarkan triwulan keempat, yaitu sebesar 2000, di mana ketemunya 400. Lalu persediaan akhir triwulan 4, yaitu 0,20 dikali 1000 unit, di mana 1000 ini didapat asumsi triwulan pertama 2015, ketemunya 200. Dan persediaan akhir di tahun tersebut, yaitu persediaan akhir pada triwulan 4, tadi ya teman-teman, ketemunya 200, dan itulah yang dicari, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita langsung menuju ke penyusunan anggaran produksi sesuai soal kedua ya teman-teman yang diminta tadi untuk menyusun anggaran produksi. Yang pertama kita buat skemanya dulu, sebuah bagan sama seperti tadi. Untuk kolom yang mendatar itu ada kolom triwulan 1, 2, 3, 4 dan kolom tahun. Lalu untuk yang menurun ada penjualan dalam unit, persediaan akhir, total kebutuhan, persediaan awal, dan unit yang diproduksi. Langsung saja kita masukkan buat kolom triwulan penjualan dalam unit sesuai yang diketahui teman-teman. Triwulan 1 ada 1000, triwulan 2 1200, triwulan 3 1500, triwulan 4 2000, dan total dalam 1 tahun itu ada 5700 dengan dijumlahkan triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk persediaan akhirnya sesuai yang sudah kita hitung tadi, yaitu triwulan 1 ada 240, triwulan 2 ada 300, triwulan 3 ada 400, triwulan 4 ada 200, dan triwulan persediaan akhir tahun ya, itu ikut triwulan yang terakhir yang keempat yaitu 200. Total kebutuhannya itu dicari atau didapatkan dari penjualan dalam unit ditambah persediaan akhir, di mana pada triwulan 1 1000 tambah 240 ada 1240, triwulan 2 1200 ditambah 300 ada 1500, triwulan 3 1500 ditambah 400 ada 1900, triwulan 4 2000 ditambah 200 ada 2200, dan untuk tahunannya 5700 ditambah 200 ada 5900. Nah, untuk persediaan awal kita juga masukkan teman-teman dari yang sudah diketahui ya teman-teman ya, persediaan awalnya yaitu sebesar 180 untuk triwulan 1, 240 triwulan 2, 300 triwulan 3, dan 400 triwulan 4. Untuk yang tahunannya ada 180. Lalu untuk unit yang diproduksi itu diketahui dari total kebutuhan dikurangi persediaan awal. Untuk triwulan 1 berarti 1240 dikurangi 180 yaitu 1060. Triwulan 2 1500 dikurangi 240 yaitu 1260. Triwulan 3 1900 dikurangi 300 yaitu 1600. Triwulan 4 2200 dikurangi 400 yaitu 1800. Dan tahunannya 5900 dikurangi 180 yaitu ada 5720 teman-teman. Baik, mungkin saya cukup sampai di sini teman-teman. Setelah ini akan dilanjut oleh rekan saya Mas Nando untuk slide 16 sampai 30. Dan untuk slide 31 sampai 40 dilanjut oleh rekan saya Mas Izu. Oke, kita lanjut di slide 16, anggaran pembelian bahan baku langsung. Di sini menjelaskan jumlah dan biaya bahan baku yang akan dibeli pada setiap periode. Anggaran bahan baku langsung menunjukkan kepada manajer
berapa jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk menjalankan proses produksi dan persediaan akhir bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut di slide 17, penyusunan anggaran bahan baku langsung. Ini contoh perusahaan Texas Rex Income, anggaran pembelian bahan baku langsung untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Untuk itemnya ada kaos polos, dibagi menjadi 4 triwulan, ada triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan ada untuk per tahunnya. Untuk unit yang akan diproduksi, untuk triwulan pertama ada 1060, triwulan kedua ada 1260, triwulan ketiga ada 1600, triwulan keempat ada 1800, dan per tahunnya ada 5720. Bahan baku langsung per unit. Untuk kali produksinya untuk itu aja 1 kali produksi. Jadi untuk kebutuhan produksinya untuk triwulan pertama 1060, triwulan kedua ada 1260, triwulan ketiga ada 1600, triwulan keempat ada 1800, total 5720. Untuk persediaan akhir yang diinginkan, untuk triwulan pertama ada 1126, yang triwulan kedua ada 160, triwulan ketiga ada 180, triwulan keempat ada 106, dan per tahunnya yang diinginkan 106. Total kebutuhan dari triwulan pertama ada 1186, triwulan kedua ada 1420, triwulan ketiga ada 1780, triwulan keempat ada 1906, untuk per tahunnya total 5826. Untuk terus dikurangi untuk persediaan awal, di triwulan pertama dikurangi 58, di triwulan kedua dikurangi 126, triwulan ketiga dikurangi 160, triwulan keempat dikurangi 180, dan per tahunnya dikurangi 58. Jadi total bahan baku langsung yang akan dibeli untuk triwulan pertama ada 1128, triwulan kedua ada 1294, triwulan ketiga ada 1620, triwulan keempat ada 1726, per tahunnya 5768. Biaya per kaos dihargain per kali cetaknya itu per itemnya itu sekitar $3. Dari itu dikalikan $3. Total biaya pembelian kaos untuk triwulan pertama ada $3.384, triwulan ketiga ada $3.882, untuk triwulan ketiga ada $4.860, triwulan keempat ada $5.178, dan per tahunnya total itu ada $17.304. Oke, lanjut di slide 18, penyusunan anggaran bahan baku langsung masih dalam perusahaan Texas Rex. Untuk tintanya di triwulan 1, 2, 3, dan 4, unit yang akan diproduksi ada 1060, 1260, 1600, dan yang triwulan keempat 1800. Per tahunnya berarti 5720. Bahan baku langsung per unit, jadi akan ada pembelian sekitar 5 kali, jadi total kebutuhan produksinya ada 5300 untuk triwulan 1, triwulan kedua ada 6300, triwulan ketiga ada 8000, triwulan keempat ada 1000 dan 1000, dan per tahunnya totalnya 28.600. Dan persediaan akhir yang diinginkan triwulan pertama 630, triwulan kedua ada 800, triwulan ketiga ada 900, triwulan keempat ada 530, dan per tahunnya 530. Total kebutuhannya untuk triwulan pertama ada 5.130, yang triwulan kedua ada 7.100, triwulan ketiga ada 8.900, dan triwulan keempat ada 530, dan total per tahunnya 29.130. Terus dikurangi untuk persediaan awal, untuk triwulan pertama 390, kedua 630, ketiga 800, keempat 900, dan per tahunnya 390. Bahan baku langsung yang akan dibeli totalnya 5.540 untuk triwulan pertama, 6.470 untuk triwulan kedua,
Untuk triwulan ketiga 8.100, untuk triwulan keempat ada 8.630, per tahunnya 28.740. Untuk biaya per ons tintanya itu ada $0,20. Jadi untuk dikalikan dengan bahan baku langsung yang akan dibeli menjadi total biaya pembelian tinta $1.108. Untuk triwulan pertama, triwulan kedua ada $1.294, triwulan ketiga ada $1.620, triwulan keempat ada $1.726, per tahunnya ada $5.784. Total biaya pembelian BBL-nya 4.492 untuk triwulan pertama, triwulan kedua ada 5.176, triwulan ketiga ada 6.480, triwulan keempat ada 6.904, dan per tahunnya ada 23.052. Oke, lanjut di slide 19, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget menunjukkan total jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk jumlah unit dalam anggaran produksi. Oke, untuk slide 20, penyusunan tenaga kerja langsung. Diketahui unit yang dianggarkan untuk produksi pada setiap triwulannya adalah 1060, 1260, 1600, dan 1800. Diperlukan 0,12 jam untuk memproduksi satu kaos. Rata-rata biaya upah per jamnya adalah $10. Susunlah anggaran tenaga kerja langsung. Oke, kita akan mencoba untuk mengerjakannya. Di sini ada keterangan jawabannya. Texas Rec Income, anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Oke, unit yang akan diproduksi sesuai dengan keterangan di atas ada 1060, 1260, 1600, 1800, dan ada tahun. Jadi tahun itu diambil dari total 4 triwulan itu menjadi 5.760. Terus untuk waktu TKL per unit dalam jam itu diambil dari keterangan diperlukan 0,12 jam untuk produksi satu kaos. Jadi diperlukan untuk satu kaosnya 0,12 jam. Di situ dituliskan 0,12 dikali 0,12 setiap satu triwulan hingga per tahunnya. Jadi total jam yang dibutuhkan 127,2 untuk triwulan pertama, 151,2 untuk triwulan kedua, dan untuk triwulan ketiga 192, untuk triwulan keempat ada 216. Untuk per tahunnya totalnya 686,4. Itu ada rata-rata upah per jamnya, itu diambil dari keterangan di atas. Biaya rata-rata biaya upah per jam adalah $10. Nah, di setiap triwulannya dikalikan $10 tadi hasil dari total jam yang dibutuhkan, menghasilkan total biaya tenaga kerja langsung. Untuk triwulan pertama untuk 1.272, dan untuk triwulan kedua 1.512, triwulan ketiga ada 1.920, triwulan keempat ada $2.160, dan total per tahunnya $6.864. Anggaran overhead. Anggaran overhead atau overhead budget menunjukkan biaya yang diharapkan dari seluruh biaya produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja. Slide 22, contoh soal ya untuk penyusunan anggaran overhead. Diketahui tingkat overhead variabelnya $5 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 1.645 per triwulan, atau jumlah ini termasuk penyusunan untuk setiap triwulan sebesar $540. Susunlah anggaran overhead. Oke, di sini sudah ada jawabannya ya. Kita akan menjelaskan kembali gimana untuk mengisinya. Untuk masih sama dengan Texas Rec perusahaannya, anggaran overhead. Untuk jam TKL yang dianggarkan itu 127,2. Terus untuk triwulan kedua ada 151,2, untuk triwulan ketiga ada 192,0, triwulan keempat ada 216. Ini diambil dari mana? Dari hasil tadi
total jam yang dibutuhkan tadi itu diambil tadi dari pengerjaan penyusunan tenaga kerja langsung. Oke, terus tingkat overhead variabel yang tadi $5 per jamnya, itu tingkat overhead variabelnya ditulis dikalikan dengan jam TKL yang dianggarkan tadi, menghasilkan overhead variabel yang dianggarkan. Untuk triwulan pertama ada 636, triwulan kedua ada 756, untuk triwulan ketiga ada 960, untuk triwulan keempat ada 1080, dan total per tahunnya totalnya $3.430. Terus ada overhead tetap yang dianggarkan. Itu ada 1645 itu semuanya untuk 4 triwulan, dan total per tahunnya ada 6.580. Itu diambil dari mana? Dari keterangan di atas, overhead tetap dianggarkan sebesar 1.645 per triwulan. Jadi setelah tadi mengetahui overhead variable yang dianggarkan dan overhead tetap yang dianggarkan, setelah itu ditambahkan jadi menjadi total overhead. Untuk triwulan pertama ada 2.281 untuk triwulan pertama, untuk triwulan kedua ada 2.401 untuk triwulan kedua, untuk triwulan ketiga ada 2.605, triwulan keempat ada 2.725, dan per tahunnya totalnya $10.012. Oke, kita lanjut di slide 23, anggaran persediaan barang jadi akhir. Anggaran persediaan barang jadi akhir memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan posisi keuangan dan juga berfungsi sebagai input yang penting dalam penyusunan anggaran bahan pokok penjualan. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya, contoh penyusunan anggaran persediaan barang jadi akhir. Di sini ada keterangan bahan baku langsung, ada kaos polos dan tinta. Tintanya setiap 5 ons, 1 onsnya dihargai $0,20. Jadi totalnya ada $1 dan kaos polos harganya $3. Jika dijumlahkan menjadi $4. Itu ada keterangannya. Terus ada TKL-nya atau tenaga kerja langsung dikerjakan 0,12 jam dihargai dengan $10. Dikalikan menjadi $1,20. Untuk overheadnya ada variabel, untuk variabel biaya variabelnya 0,12 jam dikalikan $5, terus menjadi $0,60. Terus untuk tetapnya 0,12 dikalikan 9,59, jadinya 1,15. Total biaya per unitnya menjadi $6.95. Terus ada contoh Texas Rex-nya, anggaran barang jadi akhir untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Untuk kaos berlogo ada 200 dan biaya per unitnya di 56,95. Total persediaan akhirnya ada 151.390. Oke, lanjut. Anggaran beban pokok penjualan. Anggaran beban pokok penjualan digunakan untuk menentukan perkiraan biaya per unit yang akan dijual pada tahun yang akan datang atau mendatang. Oke, kita lanjut. Contoh penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Diketahui mengacu pada anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, dan barang jadi akhir. Biaya persediaan barang jadi awal adalah $1.251. Susunlah anggaran beban pokok penjualan. Sama dengan contohnya Texas Rex Income, anggaran beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Diketahui bahan baku langsung yang digunakan sebesar $22.890. Tenaga kerja langsungnya yang digunakan ada 6.864 dan biaya overheadnya 10.012. Terus ditambahkan menjadi total biaya produksi yang dianggarkan $39.756. Terus barang jadinya sebesar
1.251. Ditambahkan lagi menjadi beban pokok penjualan yang tersedia untuk dijual 41.007. Terus dikurangi barang jadi akhir sebesar 1.390. Jadi total beban pokok penjualan yang dianggarkan sebesar 39.617 dolar. Next, contoh penyusunan anggaran beban penjualan dan administrasi. Diketahui beban variabelnya sebesar 10 dolar per unit yang terjual. Untuk rata-rata gaji sebesar 1.420 per triwulan dolar. Utilitas sebesar 50 dolar per triwulan dan penyusutan sebesar 150 dolar per triwulan. Iklan untuk triwulan 1 sampai 4 masing-masing adalah 100 dolar, 200 dolar, 800 dolar, dan 500 dolar. Susunlah anggaran beban administrasi. Susunlah anggaran beban penjualan dan administrasinya. Kita menggunakan perusahaan Texas Rate Income, anggaran beban penjualan dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Untuk triwulan 1, untuk penjual 1, 2, 3, 4, itu ada penjualan yang direncanakan per unitnya ada 1.000, terus 1.200, 1.500, dan 2.000. Jadi totalnya per tahunnya total 5.700. Untuk BBN penjualan dan administrasi VAR per unitnya 0,10 dolar ya. Itu dikalikan semuanya dengan penjualan yang direncanakan per unit menjadi total beban variable. Untuk triwulan 1-nya ada 100 dolar, triwulan 2-nya ada 120 dolar, triwulan 3-nya ada 150 dolar, dan triwulan keempatnya ada 200 dolar, dan total tahunnya variabel beban per tahunnya ada 570 dolar. Lanjut kita ke BBN penjualan administrasi yang tetap. Untuk gaji itu sebesar 1.420 untuk 4 triwulannya itu, dan total per tahunnya ada 5.680. Untuk utilitasnya itu kita 50. Untuk utilitas triwulan 1, 2, 3, 4 itu 50 juga, dan total per tahunnya ada 200. Untuk iklannya udah ada di keterangan 100, 200, 800, dan 500, dan total per tahunnya 1.600. Untuk penyusutannya ada 150 untuk 4 triwulan, dan totalnya atau per tahunnya 600. Total beban tetapnya sebesar untuk triwulan pertama 1.720, triwulan kedua 1.820, triwulan ketiga 2.420, triwulan keempat 2.120, dan untuk per tahunnya 8.080. Terus total BBM penjualan dan administrasinya sebesar untuk triwulan 1 1.820, untuk triwulan 2 ada 1.940, triwulan ketiga ada 2.570, triwulan ketiga ada 310, untuk triwulan keempat ada 2.320, triwulan per tahunnya ada 8.650. Itu didapat dari total beban variabel ditambah total beban tetap. Jadi total beban penjualan dan administrasi. Oke, next, laporan laba rugi yang dianggarkan. Laporan laba rugi yang dianggarkan membantu para manajer untuk mengetahui seberapa menguntungkan pada tahun mendatang. Jika laba yang dianggarkan tidak cukup tinggi, penyesuaian keanggaran dapat dibuat setelah anggaran ini selesai. Oke, contoh dari penyusunan laporan laba rugi yang dianggarkan. Gunakan Texas Rate Income, laporan laba rugi yang dianggarkan tahun berakhir pada 31 Desember 2014. Untuk penjualannya ada 57.000 dolar. Terus untuk dikurangi beban pokok penjualannya sebesar 39.617, akan mendapatkan margin bruto sebesar 17.383. Terus dikurangi lagi untuk beban penjualan administrasi sebesar 8.690 dan menjadi laba operasional sebesar 8.733. Dikurangi lagi dengan beban bunga sebesar 60 menjadi laba sebelum pajak penghasilan sebesar 8.673.
dikurangi pajak penghasilan. Untuk pajak penghasilan dari mana? Dari 0,40 dikali 8.673 menjadi 3.469. Setelah itu dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilannya menjadi laba neto sebesar 5.204. Baik, untuk selanjutnya anggaran induk yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan sendiri ada 3, ada anggaran kas, laporan posisi keuangan dianggarkan, dan anggaran untuk belanja modal. Yang pertama ada anggaran kas. Anggaran kas meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, kelebihan dan kekurangan kas, dan pendanaan kas. Dengan mengetahui kapan kemungkinan arus kas masuk dan keluar terjadi, seorang manajer dapat berencana untuk meminjam kas saat dibutuhkan dan mengembalikan pinjaman selama periode terjadinya kelebihan kas. Karena arus kas merupakan sumber kehidupan bagi perusahaan, maka anggaran kas adalah salah satu anggaran yang penting dalam anggaran induk. Sederhananya, anggaran kas adalah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Di sini misalnya perusahaan berharap memiliki saldo sebesar $3.000 dalam akun kasnya pada 1 Juni. Selama bulan Juni, penjualan tunai diperkirakan sebesar $45.000, sedangkan pengeluaran tunai diperkirakan sebesar $39.000. Perusahaan ingin memiliki saldo kas minimum sebesar $2.500. Di sini diketahui saldo awal yang diharapkan sebesar $3.000, kemudian ditambahkan penerimaan kas dari penjualan tunai $45.000 sehingga kas yang tersedia menjadi $48.000. Kemudian dikurangi pengeluaran kas sebesar $39.000. Kemudian untuk saldo akhir jadi $9.000. Dalam anggaran kas ada kas yang tersedia dan juga pengeluaran kas. Kas yang tersedia meliputi saldo kas awal dan penerimaan kas yang diharapkan. Untuk rumusnya sendiri, kas yang tersedia sama dengan saldo kas awal ditambah penerimaan kas yang diharapkan. Penerimaan kas yang diperkirakan mencakup semua sumber kas untuk periode yang dipertimbangkan. Sumber kas utama berasal dari penjualan karena sebagian besar penjualan biasanya terjadi secara kredit. Selanjutnya ada pengeluaran kas, yaitu bagian pengeluaran kas memuat daftar semua pengeluaran kas yang direncanakan selama satu periode. Semua beban yang tidak memerlukan pengeluaran kas tidak dimasukkan dari daftar. Misalnya, penyusutan tidak akan pernah dimasukkan dalam bagian pengeluaran. Seperti halnya sumber kas yang membutuhkan jadwal penerimaan kas dari piutang usaha untuk menghitung kas yang diperkirakan dari penjualan kredit, bagian pengeluaran tentu juga memerlukan pengawasan dalam menangani pembayaran secara kredit. Di sini ada contoh pengeluaran kas. Texas Rec membeli semua bahan baku secara kredit. Sebesar 80% dari pembelian dibayarkan pada triwulan terjadinya pembelian. Sisanya sebesar 20% dibayarkan pada triwulan berikutnya. Pembelian pada triwulan keempat 2013 sebesar $5.000. Pada 2014, Texas Rec berharap akan melakukan pembelian bahan baku sebagai berikut. Di sini diketahui untuk triwulan 1 pembayaran sebesar $4.492, triwulan 2 $5.176, triwulan 3 $6.480, dan triwulan 4 $6.904. Kas yang dibutuhkan untuk pembayaran utang dagang pada triwulan 1 yaitu $1.000. $1.000 ini berasal dari 20%-nya pada triwulan 4 2013. Berarti 20%-nya $5.000 yaitu $1.000. Kemudian ditambahkan triwulan 1 80%-nya dari $4.492 yaitu $3.594. Sehingga untuk total kas yang dibutuhkan diketahui $4.594. Kemudian untuk triwulan 2 $8.098 ini berasal dari 20%-nya bayaran bulan lalu. 20% dari $4.492 yaitu sebesar $8.098. Ini ditambahkan 80% pembayaran di triwulan kedua, 80% dari $5.176 yaitu $4.141. Sehingga total kas yang dibutuhkan pada triwulan 2 sebesar $5.000
$39. Untuk triwulan 3 dan 4 juga seperti itu. Untuk total kas yang dibutuhkan pada triwulan keempat sebesar $6.819. Kelebihan atau kekurangan kas. Setiap perusahaan memiliki saldo kas minimum yang dipersyaratkan dalam kebijakan perusahaan. Saldo kas minimum adalah jumlah kas terendah yang dimiliki perusahaan yang dapat diterima. Sini jika perusahaan kekurangan kas, berarti kas yang tersedia lebih kecil dari kas yang dibutuhkan. Jika kelebihan kas, berarti kas yang tersedia lebih besar dari kas yang dibutuhkan. Kemudian saldo kas akhir. Saldo kas akhir yaitu baris terakhir dari anggaran kas. Saldo kas akhir adalah jumlah kas yang direncanakan yang akan dimiliki pada periode setelah seluruh penerimaan dan pengeluaran serta pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman diperhitungkan. Untuk rumusnya sendiri, saldo kas akhir sama dengan kas yang tersedia dikurangi pengeluaran kas yang diharapkan. Penyusunan anggaran kas. Anggaran kas sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha. Anggaran kas menjelaskan kepada para manajer tentang jumlah kas yang tersedia untuk menutup beban yang diperhitungkan yang akan terjadi. Kebanyakan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran kas berasal dari anggaran operasi dan dari jadwal penerimaan kas atas piutang usaha dan pembayaran kas atau utang usaha. Di sini ada contoh penyusunan anggaran kas Texas Rec untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Di sini saldo kas awal sebesar $5.000, penjualan tunai dan penagihan piutang seharusnya di sini $10.800, sehingga untuk total kas yang tersedia sebesar $15.800. Kemudian dikurangi pengeluaran, ada pembayaran pengeluaran bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, beban penjualan dan administrasi, pajak penghasilan, dan peralatan. Sehingga untuk total pengeluaran ada $15.777. Dari total kas yang tersedia dikurangi total pengeluaran, diketahui ada kelebihan kas sebesar $23. Kemudian ditambah ada pendanaan dari peminjaman yaitu sebesar $1.000, sehingga untuk triwulan 1 saldo kas akhir sebesar $1.023. Berikutnya untuk triwulan 2, 3, dan 4 juga sama, dan untuk saldo kas akhir pada triwulan 4 diketahui sebesar $6.584. Untuk anggaran keuangan yang kedua ada laporan posisi keuangan dianggarkan. Laporan posisi keuangan dianggarkan tergantung pada informasi yang dimuat dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan dan dalam anggaran lain pada anggaran induk. Contoh laporan keuangan dianggarkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014. Ini ada aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Untuk aset sendiri ada aset lancar, aset tetap. Aset lancar ada kas, piutang usaha, persediaan bahan baku, persediaan bahan barang jadi. Untuk total aset lancar sebesar $8.053. Kemudian untuk aset tetap ada tanah, bangunan dan peralatan, dan juga akumulasi penyusutan. Untuk total aset tetap sebesar $26.100. Sehingga untuk total aset diketahui $34.153. Untuk liabilitas dan ekuitas pemilik ada liabilitas jangka pendek berupa utang usaha sebesar $1.000 dan ekuitas pemilik yaitu saldo laba sebesar $33.153. Sehingga untuk total liabilitas dan ekuitas pemilik ada $34.153. Intinya antara aset dengan liabilitas dan ekuitas pemilik seimbang. Demikian juga untuk per 31 Desember 2014. Untuk totalnya total aset sebesar $39.738 dan total liabilitas ekuitas pemilik sebesar $39.738. Untuk anggaran keuangan yang ketiga ada anggaran untuk belanja modal. Anggaran untuk belanja modal yaitu rencana untuk memperoleh aset jangka panjang, aset yang memiliki jangka waktu yang melebihi periode operasi 1 tahun. Baik, demikian tadi pemaparan dari kami terkait materi perencanaan laba dan penganggaran.
Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak materi ini, dan juga kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.